Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Desi, orang Indonesia yang tinggal di New Zealand. Di video kali ini, aku akan bahas tentang bagaimana persiapanku untuk kuliah ketika aku memegang visa visitor di New Zealand. Sebenarnya bisa panjang nih ceritanya, karena untuk membuat video tentang ini adalah cerita yang cukup berat untuk aku ceritakan. Namun mudah-mudahan dengan aku cerita ini kalian bisa petik hikmahnya, bisa ambil pelajarannya dan nggak mengulang kesalahan yang aku buat. Oke? Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Bahasan pertama, apakah kuliah di New Zealand adalah tujuan utama ketika aku mau berangkat ke sini? Jawabannya adalah iya. Tapi kita nggak punya uangnya. Kenapa? Karena biayanya besar banget. Dan kami nggak punya tabungan sebanyak itu untuk bisa mengabulkan kuliah langsung berangkat, langsung kuliah gitu. Kami nggak punya solusi untuk itu. Jadi terus kenapa kok malah suaminya berangkat ke New Zealand? Terus abis itu SSI, terus malah kitanya nyusul gitu. Kenapa nggak uangnya tuh disayang-sayang aja gitu kan, untuk nanti terkumpul baru berangkat sebagai visa student gitu kan, yang sekeluarga tuh langsung visanya barengan semua gitu. Jawabannya adalah karena kami merasa kalau kami nggak langsung berangkat, kesempatannya tuh nggak sebesar kalau misalnya kita cuma diem aja di Indonesia gitu, cuma melakukan hal yang itu yang kita tahu kita nggak mau di situ gitu, tapi kita pengennya di New Zealand. Jadi kita cari cara dulu. Yang paling pertama adalah gimana caranya kami sekeluarga semuanya sampai di New Zealand, ya kan? Jadi bisa dibilang selama 2 tahun kami merencanakan dari 2023 sampai 2024, kami cari-cari cara. Itu sebenarnya adalah semuanya adalah cara gimana biar sekeluarga bisa kumpul di New Zealand, baru sampai situ. Nah ceritanya 2025 terkabul nih, kita semua udah di New Zealand ya kan, suami di New Zealand, aku di New Zealand, anak-anak di New Zealand. Wah alhamdulillah seneng banget ya. Terus apa? Jadi pas kita udah bareng di Auckland, kita tuh punya rencana, tapi kita nggak tahu gimana kabulin rencananya. Ketika kami sampai, pengennya tuh aku kuliah, tapi kami nggak punya uangnya. Terus gimana kok caranya bisa kuliah? Sementara kalau kuliah di New Zealand itu kan semua harus dibayar full di awal, baru kamu bisa apply visanya, ya kan? Jadi harus diterima dulu di kampusnya, udah selesai semua pembayaran sampai lulus, baru kamu bisa apply visa studentnya, ya kan? Jawabannya adalah rahasia Allah. Aku nggak tahu caranya. Itu juga di luar dari kuasa kami berpikir. Kok bisa kami bisa sampai sekolah di sini? Itu adalah menurut kami ya Allah aja itu udah yang ngatur. Jadi kalau misalnya dibilang kami tuh udah persiapkan ini dengan matang-matang, ya iya, kami membuat banyak rencana, tapi turn out ternyata hasilnya menjadi seperti ini adalah di luar kuasa kami gitu. Jadi yang pertama yang mau aku ceritain adalah aku kan kesini tuh pengen bisa tinggal lama ya di New Zealand. Tinggal lama dengan tujuan pengen bisa kerja yang lama. Jadi kerja yang lama bisa dapat dolar yang banyak ya, gitulah, ngerti kan? Rata-rata imigran kesini tuh itu tujuannya gitu. Nah cuma waktu itu ketika kami udah menjadi visitor di sini, langkah selanjutnya yang kami mau itu visa student. Jadi kami suami istri tuh kami bagi tugas. Suamiku cari cara gimana caranya bisa dapat duitnya untuk daftar kuliah. Aku gimana caranya biar aku eligible untuk bisa kuliah di Auckland. Jadi kami tuh berpikir masing-masing tuh waktu itu. Setelah suamiku sudah setahun di New Zealand, jadi kan dia itu udah 6 bulan kuliah sekolah bahasa Inggris di sini, terus udah SSE 6 bulan di sini ya kan, artinya udah setahun. Setelah setahun suamiku lumayan ngerti kan gimana cara kerja di sini,
syarat-syaratnya, rule-nya harus kayak gimana. Kalau di New Zealand itu udah mulai ngerti nih. Nah, kami merasa kami itu berkesempatan untuk bisa bekerja di New Zealand dengan dapat gaji yang standar New Zealand. Dari kepercayaan diri itu, kami bagaimana caranya biar bisa kuliah? Kami cari pinjaman. Nah, terus kalau misalnya mau kuliahnya kuliah apa gitu. Jadi for your information aja nih, aku backgroundnya itu S1 akunting di Indonesia, suamiku S1 teknik mesin di Indonesia. Jadi backgroundnya kami sama-sama S1 nih. Nah, tapi aku maunya tuh yang bisa kerja full time itu suamiku aja, karena kan dia kan udah sempet kerja di New Zealand kan, jadi dia udah ngerti rule-nya, dia udah tahu ritmenya kayak gitu. Jadi aku bilang sama suamiku, udah biar aku aja yang kuliah, kamu yang kerja full time. Jadi kalau ditanya apakah memang dari awal ketika mau ke New Zealand itu memang rencananya mau kuliah, iya, tapi nggak tahu gimana caranya, terabas aja udah. Jadi mau kuliahnya apa? Aku mau kuliahnya itu cari yang ada pathway to green list. Jadi di sini ada beberapa pekerjaan yang dia itu kalau misalnya kita dapat kontrak kerja di situ, kita akan berpotensi menjadi residensi di New Zealand. Artinya residensi itu kalian bebas, nggak usah apply visa terus, tapi kalau kalian boleh bebas kerja dan tinggal di New Zealand. Itu sebenarnya tujuan kita ya. Jadi waktu itu aku pilih early childhood education. Nah, kebetulan aku waktu COVID ya, anakku kan dua-duanya anak COVID nih ceritanya. Maksudnya kayak yang satu waktu toddler adanya di masa COVID. Yang kedua lahirnya pada saat zaman COVID. Jadi anak-anakku tuh dua-duanya tuh maksudnya anak-anak di masa COVID gitu loh. Nah, ketika COVID sudah selesai, aku tuh merasa anakku tuh unsocial, kayak untuk bergaul dengan temannya itu dia merasa kesulitan karena ya waktu itu mungkin dia di rumah terus gitu loh. Akhirnya aku cari cara bagaimana biar anakku itu bisa main dengan teman lain, interaksi, tapi dia itu bisa berkegiatan juga yang dia tuh meningkatkan kreativitas atau meningkatkan minat dan bakat dia. Dan intinya sih aku pengen ada interaksinya. Jadi aku membuat bisnis namanya Aku Mau Main. Ini Instagramnya kalau mau tahu ya. Jadi itu adalah bisnis aku di Indonesia. Sistemnya playdate gitu. Ini setiap hari weekend biasanya. Jadi ini karena angkatan COVID juga banyak ya, jadi usahaku yang ini tuh juga lumayan diminati sama parents yang ada di Indonesia ini. Jadi setiap Sabtu Minggu kami membuat seperti playdate yang ada role play-nya, misalnya menjadi dokter, menjadi pemadam, atau masak burger, bikin pizza, bla bla bla. Nah, ini tuh untuk acara intimate sebenarnya parents sama anak, tapi anak juga bisa kayak sosialisasi gitu, interaksi sama teman-teman sebayanya gitu. Terutama anakku tuh, aku merasa anakku tuh butuh itu gitu. Akhirnya aku buat itu dan alhamdulillah banyak peminatnya, dan juga ternyata ini tuh bisa menjadi alasan aku yang backgroundku adalah accounting, aku untuk masuk kuliah di bidang early childhood education, karena kan sebenarnya aku nggak ada background sama sekali kan. Nah, ketika 2023 atau 2024 itu ternyata usaha itu tuh udah aku jalankan selama sekitar 3 tahun. Jadi make sense kalau tiba-tiba tuh aku pengen kuliah di jurusan early childhood education, yang mana sebenarnya aku itu ya nggak ada niat sama sekali bikin bisnis itu tuh untuk si kuliah lagi gitu, enggak. Tapi berkat aku punya ini, aku jadi bisa punya bekal untuk mau masuk ke kuliah itu gitu. Aku sebenarnya alhamdulillah senang banget karena alhamdulillah eligible gitu, karena meskipun kamu punya uangnya, kalau kamu nggak memenuhi syaratnya, nggak eligible, kamu nggak bisa daftar di kuliah itu gitu. Akhirnya aku sudah eligible, terus aku kan backgroundnya S1 tapi di Indonesia, yang mana kalau kayak gitu kamu harus penyetaraan NZUA, jadi kamu daftar gitu
kalau nggak salah bayarnya tuh 400 sampai 600 dolar gitu. Jadi S1 kamu tuh dinilai gitu sama orang New Zealand sama orang Australia apakah setara sama S1 sini gitu. Akhirnya aku menjalani penilaian S1 ku itu. Terus jadi istilahnya untuk masuk ke dalam kuliah ini tuh bisa lah gitu. Tapi IELTS yang dibutuhkan untuk masuk kuliah di Early Childhood Education itu adalah 7. Kalau dalam PTE ini ya, yang Pearson Test English itu dia itu setara dengan nilai 65. Nah, biar aku bisa eligible untuk masuk kuliah itu, jadi yang aku kejar adalah kan kalau misalnya dari accounting mau kuliah di Early Childhood Education itu checklist ya kan. Terus kalau misalnya aku mau S1 ku diterima, jadi untuk lanjut di langkah selanjutnya itu juga checklist. Jadi Early Childhood Education ini levelnya level 7. Yang mana level 7 itu sebenarnya setara bachelor di sini. Tapi kalau kamu kuliah Early Childhood Education di New Zealand, setelah lulus kamu tuh bisa dapat namanya registration teacher. Jadi kamu adalah guru yang terregistrasi. Nah, itu yang aku tuju. Jadi syaratnya untuk penyetaraan S1 teacher di New Zealand adalah kamu kuliah lagi 1 tahun. Setelah kuliah 1 tahun, kamu akan dapat registration teacher di New Zealand yang sah ya, udah NZQA. Terus abis kamu dapat registration teachernya, kamu bisa kerja sebagai teacher di Early Childhood Education, yang mana bisa dibilang guru TK lah. Nah, ketika kamu udah bisa menjadi guru TK atau Kindi di New Zealand, kontrak kerja kamu 2 tahun, kamu tuh nanti bisa apply yang namanya residensi gitu. Itu adalah tujuan utamaku. Jadi selama aku menjadi visa visitor itu, pertama pastinya aku penuhin semua itinerary yang udah aku tulis, karena nanti ketika aku apply lagi di visa student selanjutnya, aku harus membuktikan bahwa ketika aku menjadi visitor, aku kasih ke mereka itineraryku ini, ya udah nih, aku udah membuktikan bahwa aku tuh emang kesini. Jadi aku genuine intention gitu, nggak bohong gitu. Nah, terus abis itu dari semua syarat yang harus aku tempuh untuk bisa kuliah di New Zealand, yang kurang tuh cuma 2. Yang pertama uangnya, karena uangnya aku belum punya waktu itu. Waktu aku datang sini tuh uang kuliahnya belum punya. Yang kedua adalah requirement untuk English-nya. Nah, English ini aku sengaja nggak ambil di Indonesia. Kenapa? Karena aku tuh ceritanya mau tertarik kuliah di New Zealand itu setelah aku udah datang ke New Zealand gitu. Jadi aku akan ambil tesnya tuh ya pas di New Zealand sini gitu. Ada 2 pilihannya ya waktu itu ya buat aku, ada IELTS, ada PTE. Nah, untuk IELTS yang aku tahu pas searching, kalau kita udah tes nanti hasilnya tuh keluarnya kayak belasan hari gitu. Tapi kalau PTE itu kalau misalnya kita udah tes, hasilnya tuh keluarnya tuh besoknya, atau bahkan bisa 2 jam setelah tes tuh hasilnya tuh kelihatan. Yang mana itu menarik banget buat aku karena waktuku nggak banyak ya kan. Aku kan cuma jadi visitor itu kan 6 bulan. Aku pengennya tuh semua itu segera terpenuhi gitu loh. Nah, cuma waktu itu adalah waktu aku baru datang kan masih penyesuaian. Jadi kayak waktu awal datang tuh langsung lebaran sama langsung puasa gitu loh. Jadi aku belum bisa fokus untuk tes PTE atau IELTS pas lagi lebaran atau puasa itu. Fokus pokoknya urus suami karena suami kerja sama urus anak gitu ya. Ya puasa lah gitu intinya. Nah, setelah lebaran aku baru mulai fokus untuk belajar PTE yang ternyata aku tuh pede ya, aku tuh bisa raih English requirement itu. Cuma ternyata untuk bisa kamu mengerjakan tes PTE dengan hasil maksimal, itu kamu butuh tidur cukup, kamu butuh istirahat cukup, kamu butuh waktu belajar yang banyak dan intens, dan kamu juga butuh support system.
Nah, waktu itu adalah waktu-waktunya aku mencari uang untuk aku kuliah, guys. Itu pusing banget karena uangnya nggak ada. Jadi kita mau kuliah nih, nanti kan visa kita nih habisnya misalnya Juli gitu ya. Itu kita habis Juli tuh kita mau kuliah, tapi uangnya tuh belum ada. Jadi uangnya belum ada, tapi aku harus fokus belajar PTE. Terus aku juga tapi sambil urus anak. Jadi aku puasa, aku lebaran, aku hari-hari gitu masakin suami karena suami kerja kan. Terus urus rumah, terus aku juga ada volunteer lah di community, harus ngerjain ini itu gitu. Jadi waktuku tuh banyak banget harus ngerjain hal lain. Nah, di sini aku baru sadar bahwa ternyata kalau kita mau lulus PTE dengan nilai yang kita tuju, itu kita tuh memang harus fokus, gak ada distraksi, dan intens itu sangat penting ya. Karena jadi yang aku perhatikan itu waktu awal aku tes nilai, jadi kayak kok 5,5, target aku 65, kurang 10 poin, which is itu tinggi sekali ya. Nah, terus aku harus gimana ya? Aku harus belajar. Emang harus belajar ya, maksudnya kayak nggak bisa kayak tiba-tiba tes PTE gitu, nggak bisa. Nah, finally aku download aplikasi namanya App Uni nih, namanya App Uni. App Uni ini berbayar per bulan gitu ya, per 30 hari kalau nggak salah. Dan dari aplikasi ini aku sudah merasa sangat cukup untuk belajar dari sini untuk aku sendiri ya, karena kan tipe orang belajarnya beda-beda ya. Kalau aku tuh karena aku sambil urus anak nggak bisa sambil berangkat ke suatu tempat untuk belajar offline gitu loh. Aku ngerasa App Uni ini tuh udah membantu aku banget. Jadi setiap hari aku praktis pakai App Uni, tapi keadaan mental aku dan keadaan fisik aku tuh capek dan exhausted gitu loh. Yang terutama sih karena nggak ada uangnya buat kuliah. Kayak ini gue tes IELTS terus, tes PTE terus, emang ini nanti bisa kuliah nggak sih gitu. Jadi kayak aku juga urus berkas-berkasnya gitu. Jadi kayak suamiku kan udah nggak bisa diganggu gugat, dia mau udah kerja all day long gitu kan. Jadi semuanya tuh by aku gitu kan. Kalau misalnya aku mau kuliah ya aku harus persiapin sendiri gitu. Yang mana itu ya, persyaratan untuk kuliah itu visanya ribet banget. Dan aku bukan visa buat aku doang kan, aku visanya tuh untuk suami dan untuk anak-anak aku. Jadi udah mah uangnya belum ada, aku pengen ngerjain tes PTE, disuruh ngerjain dokumen-dokumen dari untuk apply visa terus. Udah gitu ya, anakku demanding banget karena guys, anakku waktu aku jadi visa visitor itu kan nggak sekolah. Kalian kan tahu ya, anak 4 tahun dan anak 6 tahun untuk kalau di rumah itu demanding banget. Jadi kayak nggak bisa kita ditinggal gitu, dia maunya ngomong terus sama kita, maunya diladenin terus gitu. Dengan anak demanding kayak gitu, aku harus siapin dokumen, kayak harus di laptop terus. Jadi kalau di laptop pun aku nggak bisa diajak ngomong karena itu tuh bener-bener tuh yang aku bikin stres adalah berkas-berkasnya itu untuk student ternyata banyak sekali, karena yang dibuktikan itu banyak gitu loh. Untuk menjadi si dokumen-dokumen ini tuh menjadi genuine itu banyak banget yang harus dilakuin gitu. Dan aku tuh nggak tahu, kan aku nggak pernah apply visa student yang untuk berempat gini kan. Jadi aku cari tahu sendiri, aku bikin surat ini, surat itu, harus confirm ini, confirm itu gitu kan. Sampai akhirnya, ini sedih banget sih. Ini adalah cerita tersedih yang sebenarnya aku masih sesak banget kalau menceritakan ini, tapi aku akan ceritakan untuk kalian. Semoga kalian bisa ambil hikmahnya. Jadi while doing that, aku tes lagi dalam 3 bulan ya. Jadi target nilai aku tuh 65 guys. Hasil PTE terakhir yang aku dapatkan adalah 64. Bayangin, 1 poin lagi. Dan per tes itu harganya sekitar $400, which is 4 juta guys.
dan aku melakukan tes itu sebanyak 12 kali. Kenapa 12 kali? Kenapa lagi dong? Itu kan udah 64, dikit lagi ya. Karena ternyata dalam 1 tahun tes PTE itu hanya bisa dilakukan sebanyak 12 kali. Dan ketika sudah 12 kali, kamu harus minta permit ke Pearson-nya kalau misalnya mau tes ke 13 kali. Dan kalau Pearson yang izinin, kamu bisa tes lagi. Nah, terus waktu udah mau tes ke 13, itu waktunya tuh udah final banget deh. Kalau misalnya aku nggak apply sekarang juga, itu aku akan kayak di withdraw ya, aku harus pulang ke Indonesia. Sementara aku udah 2 tahun ngerencanain untuk bisa keluargaku semuanya ke Indonesia, masa aku pulang gitu kan, nggak mau aku. Dengan berat hati finally di kampus yang sama aku memutuskan untuk kita nggak mungkin pulang. Jadi kita harus membuat keputusan. Nah, disinilah titik dimana tawakalku kepada Allah ku pertaruhkan. Maksudnya kayak benar-benar diuji di situ. Akhirnya aku benar-benar ya istikharah, hajat, tanya orang tua, ini gimana ya, udah coba sampai mentok kok nggak berhasil gitu kan. Apa yang salah dengan diriku, apa yang salah dengan keluarga kami. Jadi kayak ini qadar kali ya, udahlah. Ya udah, kita akhirnya harus terima ini. Dan di akhir-akhir nih udah mau apply, ya udah kita ganti jurusan. Akhirnya aku ganti jurusan di Master Management. Master Management ini sekolahnya level 9 ya. Loh, kok sekolahnya lebih tinggi level 9, tapi kenapa persyaratan untuk apply English requirement-nya kok lebih rendah gitu. Iya, karena kalau jadi guru itu kan modalnya ngomong ya. Jadi dia IELTS-nya tuh tinggi 7, PTE-nya 65. Nah, kalau misalnya Master Management ini IELTS-nya tuh syaratnya tuh 6,5, which is aku udah achieve kalau yang itu ya. Jadi aku akhirnya pivot berganti menjadi Master Management, which is relate sama accounting ya. Maksudnya kayak nggak susah untuk Master Management. Aku soalnya eligible untuk masuk di jurusan itu. Jadi aku kuliah level 9. Terus uangnya gimana? Nah, ini juga mendebarkan sekali teman-temanku. Kami nggak punya uangnya. Modal kami tuh doa orang tua, doa keluarga kami, ibadah lah, itulah pokoknya. Tapi Allah tuh pengen lihat kamu tuh usahanya sampai mana. Kok terabas terus, kita punya tujuan itu, kita kerjain all things possible yang bisa kita kerjain, yang ranah kita kerjain. Terus guys, di ending aku tuh memang pengen kuliah ini tuh dengan pinjam ke orang lain uangnya, dengan kepercayaan diri ketika kami dapat visanya, kami nanti bisa bekerja dengan gaji itu. Jadi kami akan cicil dengan gaji kami, oke? So kami kesana kemari dengan penuh harap gitu ya, bahwa kami akan punya solusi dari itu. Dan 2 hari sebelum visa itu kami apply, ya kami dapetin solusinya. Ya akhirnya kami dapat pinjaman uangnya, dapat pinjaman untuk uang tunjuknya. Itu dari mana guys, kalau uang kami sendiri kami nggak punya. Terus wah, ini mencelos sih hatiku cerita ini. Dan akhirnya sekarang aku bisa apply visa dan sampai approve gitu ya, by hutang. Jadi aku sekolah ini beratus-ratus juta, ini bukan uangku semua. Aku harus bekerja, suamiku harus bekerja setelah visanya dapat, karena ada hutang yang panjang yang harus kami bayar ke depan. Jadi this miracle won't happen kalau kita nggak usaha sampai mentok banget. Jadi kayak kalau ada gambar tuh yang kayak gini nih, jadi kayak ketika kita menggali mencari berlian di depan,
Kalau kita lihat dapatnya batu, jangan berhenti, siapa tahu di depan berlian lagi. Jadi kita keep gali terus. Dan alhamdulillahnya ya, bisa loh kami. Aku sekolah di sini, anak-anakku sekolah di sini, suamiku kerja. Wah, keren banget sih. Nggak bisa itu di luar kuasa berpikir kami sebagai manusia. Jadi berusaha saja, insya Allah ada jalan. Meskipun jalannya pasti terjal, ada jurangnya, ada harus apalah. Tapi ya alhamdulillah akhirnya kami sampai juga di sini. Dan it took us for like almost 2 years biar kami bisa stand up di sini tuh. Kami 2 tahun menjalani semua yang kami bisa di New Zealand sampai akhirnya kami bisa bertahan sampai 4 tahun ke depan, guys. Insya Allah, kalau Allah paring ya. Amin. Jadi keep going, guys. Kita juga cuma punya mental terabas aja, karena kami yakin kami pindah ke sini tuh kami pengen ubah nasib. Ya nggak ubah nasib sih, siapa yang bisa ubah nasib. Kami ingin anak dapat masa depan yang lebih cerah menurut kami. Terus kami juga pengen kayak ada banyak mimpi-mimpi yang pengen kami capai gitu. Jadi bisa sampai sini tuh kami sangat bersyukur sekali gitu. Dan ada satu lagi nih yang aku pengen ceritain ke kalian. Kenapa YouTube ini tuh bisa sampai terjadi gitu, tercipta gitu. Karena ketika kami sudah dapat visa student dan suamiku visa kerja full time, itu kami tuh sebelumnya tuh kan kerja terus ya. Jadi kayak suamiku pernah jadi driver forklift, pernah jadi petik kebun, pernah jadi cleaning di cafe gitu-gitu. Pede banget nih, pokoknya kan kalau misalnya kita udah keterima kerjanya, udah keterima visanya, abis itu kita langsung kerja ya kan. Tapi ternyata enggak, guys. Kita butuh 3 bulan untuk kita bisa, bukan settle ya, bisa napas. Jadi setelah visanya approve, kami udah apply ke berbagai macam pekerjaan, nggak ada yang bisa terima kami. Nggak tahu kenapa, karena memang resesi aja. Di New Zealand itu lagi susah banget kalau mau cari kerja. Bahkan yang punya kenalan-kenalan pun belum tentu bisa masuk, karena memang daya belinya tuh katanya tuh menurun. Terus ya emang lagi kayak gitu, lagi orang yang residennya aja tuh kayak belum tentu bisa gampang cari kerja, apalagi yang kayak kita gini kan, yang nggak diutamain istilahnya gitu. Nah, ini yang perlu kalian tahu, ketika kalian udah punya visanya pun peluang tuh belum tentu kalian punya untuk misalnya langsung bekerja gini. Jujur itu stres banget, karena kita kan udah harus mulai bayar hutangnya, tapi kita belum dapat pekerjaannya gitu. Untungnya sih yang itu bisa dimengerti lah ya. Jadi kita pengennya tuh bisa langsung cicil hutangnya, tapi karena kami belum ada di posisi settle, jadi mulainya tuh agak lambat gitu untuk membayar ini semua gitu. Nah, sampailah ketika aku dan suamiku nggak kerja, anak-anakku tapi sekolah sih, karena kan sekolah di sini gratis ya. Jadi selama kita melakukan itu, apa nih sayang, kita harus melakukan sesuatu, nggak bisa diem aja. Jadi setiap hari tuh kita apply. Suamiku paling kerja tuh kerjaan casual, kayak gantiin orang kalau ada yang nggak bisa cleaning, gitu deh. Kayak misalnya suamiku juga ini loh, pernah jadi painter tuh ngecat gitu. Apa aja pokoknya dikerjain yang bisa hasilin uang dulu, karena waktu itu kan harus bertahan hidup kan selama 3 bulan waktu nggak punya kerja itu. Nah, sampai akhirnya kami itu merasa ketika setiap apply kerjaan, mereka itu selalu tanya SIM New Zealand. Sementara SIM suamiku itu SIM-nya masih SIM Indonesia. Terus akhirnya suamiku convert dan tes SIM di New Zealand, akhirnya mendapatkan SIM-nya. Apakah langsung dapat kerjaannya? Enggak juga. Jadi apa aja kita kerjain, apa nih, kenapa kita nggak diterima kerja SIM? Ayo kita kejar SIM, kita ngejar SIM sebulan beneran, karena mental block untuk untuk mengejar itu tuh pokoknya naik turun ya. Jadi kitanya juga
wah, saling menguatkan sih alhamdulillah, karena satu keluarga ada di sini semua ya. Meskipun begitu akhirnya berhasil juga dapetin SIM. Setelah dapetin SIM, dapet kerjaan belum, kita tetap apply lagi sampai akhirnya, karena ini udah mau Christmas, kayaknya ada kemungkinan ekonomi tuh jadi naik lagi karena everyone buying anything gitu ya. Jadi akhirnya suamiku trial kerja nih, kayaknya udah jalan seminggu deh. Akhirnya suamiku bekerja, terus kayak malamnya juga cleaning. Jadi kerjanya tuh kayak apa aja dikerjain, pagi siang sore malam. Mungkin suamiku dalam satu malam tuh cuma punya jatah tidur tuh sekitar 4 jam. Kenapa? Karena kami pengen cicil utang kami, guys. Kami harus lunasin itu. Bayangin betapa besarnya uang yang kami pinjam dan kami harus balikin. Jadi ini adalah perjalanan panjang. Dari YouTube ini ternyata banyak juga yang bisa mendapatkan manfaat, bisa jadi tahu informasi, jadi ada yang tanya aku jadi bisa jawab. Malah ternyata ada juga ya ternyata orang tuh yang kayak jalurnya tuh kayak gini, dan kami nggak sendiri gitu. Jadi terima kasih banyak kalian nontonin video-video aku. Kalian sangat membantu aku untuk menemani ketika masa-masa itu tuh berat buat kami gitu. Kita ada hiburan lah, kita ngerjain YouTube ini gitu. Dan sampai hari ini aku udah kuliah sekitar hampir 3 bulan di New Zealand. Tapi kayaknya ya berkat aku waktu itu intens belajar PTE, ketika aku baru datang sekolah pertama kali gitu di New Zealand, semua tuh kedengeran. Jadi kayak ngerti kan, ketika orang itu ngomong aku paham semua yang dia omongin gitu. Emang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi memang kenapa PTE-nya itu butuh nilai segini ya, biar kita tuh bisa keep up sama kuliahnya gitu. Dan nilai PTE aku itu berangsur naik ya, karena aku waktu itu intens banget, guys. Jadi saranku kalau ada yang mau ambil PTE, memang at least 3 bulan lah kamu belajarnya terus setiap hari baru tes. Jadi sampai situ dulu aku sharingnya mengenai persiapan aku kuliah ketika aku menjadi si visitor visa ini. Nanti selanjutnya aku mau bahas tentang gimana apa aja syarat-syaratnya kuliah, dan mungkin berkas-berkasnya apa aja gitu ya. Terima kasih banyak sudah nonton. Ini aku lagi nunggu jadwal kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.